Sejak kapan Protestan percaya bahwa Bunda Maria adalah orang kudus? Pertanyaan, kenapa orang Kristen Protestan kebanyakan tidak meneladani Bunda Maria? Mungkin istilahnya bukannya mereka tidak meneladani Bunda Maria, sebab saya percaya bahwa jemaat Protestan juga percaya bahwa Bunda Maria adalah seorang yang kudus. Sejak kapan Kristen Protestan percaya Maria itu orang yang kudus? Klaim dari mana itu, Pak? Bahkan Maria pun perlu beriman pada Yesus untuk bisa masuk surga. Kalau seharusnya dalam peristiwa kelahiran Yesus, orang-orang Majus itu menyembah dia, menyembah Maria. Apalagi Yesusnya saat itu masih bayi. Kenapa coba? Jawaban, sebenarnya jika Anda percaya, sejak kapan umat Protestan percaya bahwa Bunda Maria adalah orang kudus? Jawabannya adalah sejak dari awal mula gereja Protestan berdiri. Sebab pendiri gereja Protestan yaitu Martin Luther mengajarkan bahwa Maria adalah seorang yang kudus dan ia sudah berada di surga. Berikut ini adalah kutipan dalam bahasa Inggris, tapi ini coba kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Satu, di dalam sermon tanggal 15 Agustus 1522, pada saat terakhir kali Martin Luther berkhotbah di perayaan Maria diangkat ke surga, ia menyatakan tidak perlu diragukan lagi bahwa perawan Maria berada di surga. Bagaimana terjadinya? Kita tidak mengetahuinya. Dan karena Roh Kudus tidak mengatakan apapun tentang itu, kita menyatakannya tidak sebagai pokok iman. Ada cukup untuk mengetahui bahwa ia hidup dalam Kristus. Dua, penghormatan kepada Maria tertulis di dalam hati manusia yang terdalam. Tiga, ia adalah seorang perempuan yang tertinggi dan batu permata yang terhormat dalam Kristianitas setelah Kristus. Ia adalah manusia yang merupakan perwujudan kehormatan, kebijaksanaan, dan kekudusan. Kita tidak akan pernah cukup menghormatinya. Namun demikian, penghormat dan pujian harus diberikan dengan cara yang tidak melukai baik Kristus maupun kitab suci. 4. Tidak ada perempuan yang seperti engkau. Engkau adalah lebih daripada Hawa atau Sarah. Terberkatlah di atas segala kehormatan, kebijaksanaan, dan kekudusan. 5. Seseorang harus menghormati Maria sesuai dengan yang diharapkannya dan seperti dinyatakannya di dalam Kidung Magnificat. Ia memuliakan Tuhan untuk segala perbuatannya. Lalu, bagaimana kita dapat memulainya? Penghormatan yang benar kepada Maria adalah penghormatan kepada Tuhan, pujian kepada rahmat Tuhan. Maria dari diri sendiri adalah bukan siapa-siapa, tetapi demi Kristus. Maria tidak mengharapkan agar kita datang kepadanya, tetapi melalui dia kepada Tuhan. 6. Adalah sebuah penghiburan dan kebaikan Allah yang sangat berlimpah bahwa manusia dapat bersukaria dalam hal kekayaan. Maria adalah ibunya, Kristus adalah saudaranya, dan Tuhan adalah bapaknya. Maria adalah bunda Kristus dan bunda semua dari kita, meskipun hanya Kristus sendiri yang beristirahat di lututnya. Jika ia, Kristus, adalah milik kita, maka kita harus berada dalam keadaannya. Dimanapun ia berada, kita pun berada. Dan semua yang menjadi miliknya adalah milik kita juga. Dan ibunya adalah ibu kita. Maka di atas ini Luther sendiri mengajarkan bahwa Bunda Maria adalah seseorang yang kudus, telah berada di surga, dan ia layak dihormati oleh semua orang. Dan ia menjadi ibu rohani bagi semua umat Kristiani. Memang menjadi sesuatu yang perlu kita renungkan adalah mengapa meskipun pendiri Protestan pada awalnya mengakui kudusan Bunda Maria dan menghormati, namun sekarang sepertinya umat Protestan tidak mempunyai penghayatan yang sama.
Perlu diketahui juga bahwa meskipun umat Katolik menghormati Bunda Maria, namun penghormatan ini tidak pernah menggantikan penghormatan kepada Allah. Umat Katolik menghormati Maria karena Allah lah yang pertama kali menghormatinya dengan memilihnya menjadi ibu bagi Yesus putranya. Umat Katolik juga tidak menyembah Maria seperti yang sering disangka oleh umat Protestan. Mungkin jika Anda ingin membaca lebih lanjut, silakan membaca tanya jawab ini tentang tanggapan terhadap kesalahpahaman Protestan terhadap Bunda Maria ini. Maka pernyataan Erenzo bahwa Bunda Maria tetap perlu beriman dan memerlukan Kristus sebagai juru selamatnya, dan memang karena jasa Yesus, Bunda Maria memperoleh rahmat dan sukacita dari segala dosa. Erenzo juga benar bahwa Bunda Maria tidak layak disembah dan tidak perlu disembah. Para majus dan gembala yang mengunjungi bayi Yesus tidak menyembah Maria, dan demikian pula umat Katolik tidak menyembah Maria. Umat Katolik hanya menghormatinya karena mengikuti teladan Yesus yang menghormati ibunya. Sekian dan terima kasih.